Persib Bandung baru saja merekrut striker yang tahun lalu statusnya pengangguran. Tapi tunggu dulu, orang ini, William Barros, bangkit dari kubur dengan statistik yang lebih mirip video game daripada kenyataan. 22 gol dari 19 laga di Kuwait. Jadi, siapa sebenarnya orang ini? Seorang one season wonder yang kebetulan beruntung? Atau predator tersembunyi yang siap meledak di Liga 1? Oh, dan katanya dia Mbappe-nya Ciwidey. Let's find out. Ini adalah kisah William Barros, sang predator yang datang dari antah berantah. Ini membawa kita ke pertanyaan utama. Kenapa Persib merekrut pemain yang CV-nya penuh liku-liku ini? Jawabannya bukan di Brasil. Jawabannya ada di sebuah tempat antah berantah, Liga Kuwait bersama klub Al-Fahail. Disinilah William Barros berubah. Bukan sekedar jadi bagus, dia jadi cheat code. Statistiknya absurd, 22 gol hanya dari 19 pertandingan. Itu rasio 1,15 gol per game. Artinya, setiap dia main, gol itu hampir jaminan. Dan ini bukan gol kebetulan. Lihat, sundulan presisi, insting predator, finishing sedingin es. Dia bukan cuma menunggu bola, dia memburu bola. Dia adalah paket komplit seorang nomor 9 di kotak penalti. Rahasianya, di Al-Fahail dia adalah pemeran utamanya. Semua serangan bermuara padanya. Kepercayaan itu adalah bahan bakar yang mengubah pemain bagus menjadi mesin gol. Tentu, ini cuma Liga Kuwait. Tapi insting predator seperti ini tidak bisa bohong di liga manapun. Saat Persib menelpon, mereka bertaruh pada momentum ini. Mereka bertaruh pada predator yang baru saja bangun dari tidurnya. Tapi untuk bisa sampai ke puncak performa ini, dia harus melewati nerakanya dulu. Dan neraka itu jauh lebih gelap dari yang kalian bayangkan. Sebelum ada surga di Kuwait, ada sebuah periode di mana karir William Barros itu mati suri. Mari kita putar balik waktu hanya satu musim sebelumnya. Musim 2022-2023, Barros mencoba peruntungan di Liga Arab Saudi bersama Al-Hasem. Liga yang sama, di mana Ronaldo sekarang jadi raja. Tapi untuk Barros, ceritanya 180 derajat. Di sana, dia bukan predator. Dia adalah hantu. Tak terlihat, tak terasa, tak berdampak. Siap mendengar statistiknya? Di Kuwait, dia mencetak gol tiap 77 menit. Di Al-Hasem, dia bermain 11 pertandingan, 0 gol. Dia bahkan sempat pindah ke klub lain di Saudi, Al-Hulud. Tapi hasilnya sama saja, gagal total. Ini adalah momen krusial di mana seorang striker mulai mempertanyakan segalanya. Apa kemampuanku sudah habis? Tapi masalah Barros jauh lebih dalam daripada sekedar satu musim buruk. Akarnya sudah ada dari lama, di tanah kelahirannya sendiri. Dari 2014 sampai 2021, William Barros bermain untuk 8 klub berbeda di Brasil. 8 klub dalam 7 tahun. Ini bukan rekam jejak karir, ini jadwal tur keliling negara. Dia berganti-ganti seragam lebih sering dari musim berganti. Artinya, dia tidak pernah benar-benar menjadi bagian inti sebuah tim. Tidak pernah dapat kepercayaan penuh. Selalu menjadi pemain pinjaman, pemain rotasi, atau sekedar pelengkap skuad. Dia adalah seorang nomaden sepak bola, terus bergerak tanpa pernah benar-benar tiba di tujuan. Dan puncaknya, titik terendahnya, datang setelah petualangannya di Arab Saudi berakhir. Ketika kontraknya habis dan tidak ada satupun klub yang melirik, William Barros resmi berstatus tanpa klub. Dia menganggur. Bagi seorang atlet profesional, status ini adalah sebuah vonis. Telepon tidak lagi berdering. Agent menghilang. Dunia sepak bola yang tadinya terasa begitu dekat, tiba-tiba menjadi asing. Di titik ini, 99% pemain akan menyerah. Gantung sepatu, cari jalan lain, selesai. Tapi William Barros ada di dalam 1% sisanya. Ketika semua pintu tampak tertutup, satu telepon berdering dari tempat yang tidak pernah dia duga. Dan dari titik terendah itulah, sebuah kebangkitan dimulai. Tapi kebangkitan itu tidak terjadi secara ajaib, terutama di klub sebesar Persib. Ada sebuah alasan, sebuah desain. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Apa formula yang mengubah seorang pemain yang tersisih menjadi senjata andalan? Awalnya jawabannya terlihat sangat simpel. Lihat saja posturnya, 182 cm, fisik kuat.
Kesimpulan pertama, dia adalah seorang target man klasik. Tembok pemantul, pemenang duel udara. Logis kan? Tapi ternyata jawaban itu salah. Atau lebih tepatnya tidak lengkap. Disinilah kejeniusan taktikal seorang Boyan Hodak masuk ke dalam cerita. Dia melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat orang lain. Dia tidak hanya melihat seorang target man, dia melihat seorang predator yang butuh ruang untuk berburu. Hodak sadar, memarkir Barros di tengah sama saja dengan mengirimkannya ke area paling brutal di lapangan. Sebuah penjara yang dijaga 2 bek tengah lawan yang paling kekar. Di sana, dia harus adu fisik terus-menerus, melelahkan, dan mudah ditebak. Maka Hodak melakukan sebuah eksperimen brilian. Ia menggeser Barros ke sisi kanan. Dari kanan, permainannya berubah total. Dia tidak lagi berduel dengan 2 monster, tapi 1 lawan 1 dengan bek sayap lawan. Dia punya ruang untuk berlari. Dan dari sinilah senjata paling mematikannya muncul. Pergerakan menusuk ke dalam atau cutting inside. Dia menyerang dari blind spot pertahanan lawan, membuat dia jadi ancaman yang tidak terduga. Dia bukan cuma palu godam yang menghantam tembok, dia berubah menjadi pisau bedah yang mencari celah. Pergerakannya dari kanan dikombinasikan dengan Andrew Zhang yang menjadi ujung tombak dan menarik bek tengah, menciptakan kekacauan total bagi formasi bertahan lawan. Siapa jaga siapa, tiba-tiba Barros sudah ada di depan gawang dengan ruang tembak. Dan buktinya, lihat saja papan skor. 4 gol dari 6 laga di Liga 1, 2 gol krusial dari 3 laga di panggung Asia, total 6 gol dari 9 penampilan pertamanya. Angka-angka ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah desain taktikal yang brilian. Jadi, kesuksesan awal Barros di Persib itu bukan cerita tentang satu orang saja. Ini adalah cerita tentang simbiosis sempurna. Seorang striker lapar yang bertemu dengan pelatih cerdas yang tahu persis gimana cara melepaskan insting predatornya. Persib tidak hanya merekrut seorang pemain, mereka menemukan kunci untuk membukanya. Setelah melihat semua puzzle-nya, apa vonis akhirnya? Dari seorang nomaden sepak bola di Brasil, menjadi hantu tak terlihat di Arab Saudi, meledak bak supernova di Kuwait, dan sekarang menjadi senjata taktis baru di Bandung. Perjalanan karir William Barros ini lebih mirip naskah film daripada kenyataan. Kembali ke pertanyaan awal, apakah perekrutan ini sebuah pertaruhan untung-untungan? Atau sebuah langkah jenius? Jawabannya, ini adalah pertaruhan yang diperhitungkan, dan pertaruhan itu mulai terbayar lunas. 6 gol dalam 9 laga bukan angka keberuntungan, itu adalah bukti awal dari sebuah keputusan yang tepat. Warisan William Barros di Persib memang baru saja dimulai. Tapi, satu hal yang sudah pasti, perburuannya belum selesai.